pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Santi. Apa kabar? Oh, nggak terlalu bagus, Pak. Oh, kok begitu, Bu? Iya, agak sedikit stres. Hmm. Bapak sibuk hari ini, Pak ya? Kebetulan saya nggak ada jadwal mengajar, Bu. Saya kira saya ada waktu untuk Ibu. Gini, Pak, kalau ada waktu saya mau cerita sedikit dengan masalah saya, Pak. Soalnya kalau cerita sama yang lain saya nggak percaya, Pak. Oh, Bisa, Pak? boleh, Bu. Iya, sebenarnya saya kemarin saya perhatikan Ibu kok Bu Santi kayaknya kok merenung aja menyendiri ya, biasanya kan ceria ya, ngobrol sama teman, tertawa. Tapi akhir hari ini saya lihat Ibu agak sering menyendiri, sering bengong begitu ya. Iya, Nah, Pak. ini mungkin ada masalah nanti ini ya. Kalau boleh Ibu ceritakan ada permasalahan apa sih, Bu? Gini, Pak, saya kemarin dipanggil sama Kepse, Pak. Oh gitu. Iya, karena ada laporan dari siswa kalau saya itu ngajarnya telat terus baru ngajar saya ngasih tugas terus tanpa menjelaskan, itu protes siswa, Pak, kepada kepala sekolah. Oh begitu, pantesan Ibu agak murung ya, mungkin itu terus dipikirkan gitu ya, Bu ya. Ya, jadi tadi saya lihat Pak Sumo lagi santai, makanya saya munduran diri Iya, ke Bu, sini, iya. Pak. Kebetulan saya lagi santai, tidak ada jadwal mengajar, Bu. Menurut Ibu, kira-kira yang disampaikan anak-anak itu betul enggak, Bu? Betul sih, Pak. Saya menyadari akhir-akhir ini saya agak kacau. Iya, berarti kan apa yang disampaikan anak-anak itu memang betul permasalahan Ibu ya. Nah, kemudian Ibu kira-kira diskusi kita, apa tujuan Ibu sekarang maksud Ibu gimana dari permasalahan itu? Gini, Pak, tujuan saya nemui Bapak Iya. ya mau cerita masalah saya dan mencari solusi atas masalah yang saya hadapi gitu, Pak. Mudah-mudahan dengan saya bercerita dengan Bapak, solusi saya bisa terselesaikan dengan baik. Masalah saya terselesaikan Iya. dengan baik gitu loh, Pak. Bagus sekali, dengan senang hati, Bu. Ya, kita sama-sama, karena kita sama-sama guru ya, rekan sejawat, kita harus bekerja sama gitu ya, saling berkolaborasi, Bu ya. Kalau Ibu ada masalah, mungkin saya bisa membantu, saya akan bantu. Okay. Iya, Pak, seperti itu tujuan saya ke sini, Pak. Mudah-mudahan ya dengan Bapak saya lebih plong bercerita gitu. Baik, Bu, dengan senang hati saya akan mendampingi Ibu ya hari ini, sehingga Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu nih. Ngobrol di sini apa di tempat lain, Bu? Kayaknya di sini lebih nyaman ya, Pak. Tidak ada teman yang lalu lalang gitu. Oh iya, Bu, kebetulan di sini juga nyaman, di sini suasananya kemudian aman. Kira-kira kalau boleh saya tahu, apa sih hambatan Ibu untuk melaksanakan pembelajaran dengan anak-anak? Kayak saya kurang disiplin waktu ya, keuangannya waktu, Pak, yang di rumah, Pak. Jadi kadang lupa pas ngajar, saya lupa ngajar baru 10 menit lewat. Ini ada jadwal hari ini saya baru masuk, jadi gimana ya, Pak ya? Saya terlambat terus gitu. Terlambat, Ibu sering terlambat ngajar gitu ya? Itu udah karena terlambat saya cepet-cepet kasih tugas saja lah. Ya gitu, jadi menutupi kesalahan sendiri kan itu, Pak ya. Berarti permasalahan Ibu kan karena belum pas ngatur waktunya kan gitu ya, sering lupa gitu. Nah, di samping Ibu kadang-kadang lupa ngatur waktunya, apa sih hambatannya lagi? Ini, Pak, saya kan punya anak di rumah baru 4 tahun, jadi saya nggak ada pembantu sih di rumah, Pak. Jadi saya harus ngurus anak saya sendiri.
ya menyiapkan pagi-pagi nyiapin makanan untuk anak saya. Kemudian anak saya ini kan lagi sedang aktifnya sekali gitu loh bermain, jadi saya agak was-was juga sih nanti terjadi apa-apa sama anak saya, jadi saya protektif sekali sama dia gitu. Iya, memang saya juga merasakan, apalagi ibu sebagai wanita ya, kan harus punya tanggung jawab juga pada anak, pada keluarga kan, apalagi ibu suami ibu juga. Berarti kalau saya simpulkan, ibu permasalahannya ibu telat mengajar kan karena apa namanya memperhatikan anak kan itu ibu ya. Kemudian karena pekerjaan sehari-hari pagi kan gitu ya, apalagi seorang wanita itu kan banyak sekali ya pekerjaannya, di samping memperhatikan anak juga menyiapkan anak-anak ya, memasak begitu ya. Jadi ada masalah anak, kemudian masalah pekerjaan kan itu ibu ya. Nah kalau masalah pembelajaran di mana bu? Ada kendala enggak? Itu udah laporan dari siswa kan, katanya saya ngasih tugas saja tanpa menjelaskan materi. Ya saya sih agak keteteran sedikit di sana Pak. Jadi saya belum siap dengan materi. Saya hanya buat soal-soal aja gitu Pak. Berarti ibu kan kendalanya keluarga nih. Jadi karena ibu punya anak kecil, kemudian juga pekerjaan sehari-hari. Jujur juga sih Pak ya, samping itu saya juga ada bisnis di luar, jadi saya kacau pikirannya. Di luar, iya bisnis di luar, jualan gitu, jadi ya seperti itulah, cari tambahan gitu Pak. Iya, kalau di luar kan ibu bisa sambilan gitu ya. Nih, yang pertama bu, mungkin masalah anak ini ya. Ibu anaknya umur berapa bu? 4 tahun Pak. 4 tahun, ini sedang gininya iya, sedang aktif-aktifnya. Perhatikan ya. Betul Pak. Kalau boleh saya tahu ibu di rumah bersama siapa saja? Kebetulan ini ada ponakan suami saya di rumah saya juga Pak, bantu-bantu. Ya saya punya warung kecil gitu, jadi dia bantu saya untuk jaga warung Pak. Sebenarnya sih dia gini ya Pak, nggak terlalu, warung juga sekarang zaman sekarang agak sepi-sepi sih Pak. Jadi gimana ya, maunya kalau dia saya mintain tolong kayaknya dia bisa Pak. Sambil di warung gitu dia jaga anak saya, kayaknya dia bisa deh. Nanti saya mau minta tolong sama dia aja deh kalau gitu. Bagus sekali bu. Ibu punya ponakan ya? Iya, ponakan suami. Ponakan suami. Ibu berarti ada orang lain lah ya yang membantu gitu ya. Betul. Nah anak ibu rewelnya di mana bu? Iya, suka main HP Pak. Jadi sebenarnya saya sudah mengantisipasi dengan buat jadwal alarm gitu Pak ya. Tapi anak saya banyak megang HP saya Pak, jadi gitu ya. alarmnya enggak kedengeran sama saya gitu. Iya, padahal kalau sekarang kan pelajaran daring kan HP itu yang diperlukan bu. Kira-kira anaknya bisa enggak? Karena anak kan masih kecil, bisa enggak tidak dikasih HP gitu bu? Gimana ya Pak ya? Kayaknya salah saya juga sih Pak yang terlalu bebas biar anak itu diam, jadi saya kasih HP. Tapi menurut saya kayak nggak bagus juga sih anak itu dikasih HP terus-terusan, nanti kecanduan. Iya. Apa baiknya saya belikan mainan aja ya Pak ya? Bagus sekali itu bu. Kalau ibu punya pemikiran seperti itu ya. Anak masih kecil kan kurang bagus lah dikasih HP, kasih mainan yang lain gitu. Iya, kayaknya harus beli mainan deh, kayak bola-bola, puzzle gitu, kayaknya lebih tertantang nanti dia Pak ya daripada main HP saja ya. Jadi saya bisa pakai HP dengan baik jadinya. Baik bu, itu bagus sekali bu. Ibu sudah punya pemikiran bagaimana mendidik anak-anak ya biar tidak
masih kecil sudah dikasih HP, main game, begitu kan waktunya tidak untuk bermain ya. Iya, betul. Kalau pakai mainan itu bagus sekali, ibu nggak punya pemikiran untuk mendidik anak gitu. Nah kira-kira kalau ininya ponaannya kan bisa dikasih, bisa kalau diminta bantuan bisa nggak? Bisa Pak, kan dia warung saya di rumah Pak. Jadi dia paling dia bersih apa namanya, rapi-rapiin barang aja, ada pelanggan datang baru gini, kalau enggak dia saya santai sih kerjanya. Iya. Kayak dia bisa jaga anak saya di warung sambil ngajak mainan, kayak dia dengan membelikan anak saya mainan yang edukatif, kayaknya lebih gini dia lebih gampang menjaganya Iya. gitu Pak. Apalagi sekarang kan pembelajaran daring ya, ibu waktunya untuk mengajar itu kan tidak terlalu lama lah, nanti Betul kan Pak. ibu minta bantuan kan sama dengan, apalagi ponakannya juga mau membantu. Nah itu anak bu, gitu. Nggih. Kemudian kalau sehari-hari bu, kegiatan ibu pagi, kira-kira kalau pagi hambatannya dari pekerjaan ibu di rumah gimana bu? Apa saja bu? Oh, kalau pagi itu biasanya saya mempersiapkan sarapan sih anak-anak. Saya Iya. bangunnya jam 5:30 baru bangun Pak. Iya, 5:30 baru bangun, jadi mempersiapkan masakan karena kakak-kakaknya itu kan belajar daring juga Pak. Jadi saya Iya. harus sudah siap sarapan, suami saya juga kerja, gitu, harus sudah beres gitu Pak. Iya, jadi apalagi ibu perempuan ya, saya katakan tadi kan juga punya tanggung jawab untuk mempersiapkan makan pagi ya. Betul. Ibu bangunnya jam 5:30 ya. Iya. Artinya Tapi kan waktunya kan agak mepet ya, apalagi Iya. kita kalau mengajar pagi kan gitu Iya ya. betul Mengajar Pak. pagi jam 7:30 sudah mulai kan gitu ya. Atau saya atur ubah jadwal bangun aja dah Pak. Saya soalnya malamnya suka nonton film Korea Pak. Itu dah yang mau saya tanyakan. Ibu bisa nggak nanti kalau bangunnya lebih pagi begitu ya? Ya, itu dah kayak saya kurangin nonton film Korea aja dah Pak. Saya kayak kecanduan film Korea juga nih. Saya Iya. bangunnya 4:30. Kalau saya bisa 4:30 kayak lebih apa namanya? Lebih ada banyak waktu ya paginya Iya. Pak ya. Ini dah gara-gara film Korea saya Bagus sekali Bu, Ibu sudah punya keinginan untuk bangun lebih pagi gitu ya. Sehingga waktu penyediaan sarapan untuk anak-anak dan suami itu kan lebih ini ya. Ya, Itu pekerjaan Ibu, apalagi pekerjaan wanita itu banyak sekali. Hmm. Nah kemudian suami Ibu kira-kira mau membantu kalau pagi-pagi itu? Suami saya biasanya sih bangunnya dia jam 6 Pak, setelah saya selesai sarapan. Tapi saya mau pendekatan kayaknya Pak sama dia. Soalnya kan ya guru, saya kan pekerjaan saya jadi guru, pekerjaan utama saya guru gitu Pak ya. Jadi saya malu kalau seperti ini kasusnya, anggaplah segala sesuatu kan uangnya dari sini ya Pak ya. Iya. Kalau saya ini tidak bisa menghandle dengan baik, saya malu sama teman-teman juga. Nanti saya koordinasikan dengan suami untuk bisa bantu saya mungkin pagi-pagi handle anak saya. Jadi saya fokus ke sarapan, mempersiapkan sarapan. Oh, itu bagus sekali Bu. Itu kan kita kerjasama Iya. dengan suami. Mungkin kalau Ibu menyiapkan ini, dia bisa bantu-bantu sehingga lebih cepat kerjaannya Selesai, gitu ya, ya. selesai. Iya. Ininya kalau anak-anak kakaknya gimana Bu? Kakaknya belajar daring Pak. Iya, belajar daring juga ya. Lumayan dia karena SMA dua-duanya, jadi kan banyak tugas Iya. gitu. Malamnya ya lumayan gini juga apa namanya, sibuk juga dia gitu. Jadi nanti setelah belajar sih biasanya dia bantu handle adiknya sih gitu. Jadi saya nggak berani mengganggu juga dia pembelajaran daringnya, hanya untuk apa namanya menjaga adiknya kan gitu. Ini dah saya akan manfaatkan keponakan suami saya saja Pak. Artinya
dari anak itu ibu sudah menyampaikan ya, itu nanti akan dititipkan oleh keponakan pada saat ibu mengajar kan gitu ya. Nanti kemudian dari pekerjaan ibu bisa bangun lebih pagi yang ibu sampaikan kan ya, itu bagus sekali ibu. Kemudian juga bisa bantu suaminya, untuk suaminya bisa membantu ibu kerjaan pun ibu bisa bangun lebih pagi lagi ya. Itu apa namanya, bagus sekali Bu, untuk mengurangi lah sehingga bisa waktu ibu bekerja itu lebih renggang ya, lebih ini, bisa lebih fokus, sehingga ya, ibu ya. bisa mempersiapkan pembelajaran pada anak-anak. Nah itu untuk keluarga Bu, masalah keluarga, anak, pekerjaan. Kemudian masalah pembelajaran, kira-kira sekarang kan pembelajaran daring, ya. Ada hambatan nggak, Ibu? Hambatannya ada Pak, saya kurang mempersiapkan materi sih sebelumnya ya, jadi hanya tugas-tugas apa namanya, soal-soal dan tugas-tugas, kurang tidak membuat PTT gitu Pak. Jadi kayaknya itu yang menyebabkan siswa kesel juga sama saya Pak ya. Anak saya kebetulan dia suka apa namanya, anak saya pinter IT dia Pak. Saya minta tolong sama dia aja nih. Gini tugasnya Di sana ya. di Di meja ya. Oh maaf Pak ya. Apa namanya, dia di SMA dia pinter IT dia Pak. Saya kayaknya harus minta bantuan sama dia deh untuk mengajari saya bikin video pembelajaran kayak gitu. Jadi nanti siswa lebih tertarik untuk belajar Pak. Jadi saya akan memanfaatkan anak saya juga nih di waktu-waktu senggangnya untuk membuat video pembelajaran kayak gitu Pak. Iya, bagus Bu. Itu bisa Ibu kembangkan nanti. Iya. Selama ini kan pasti Ibu sudah pernah mengajar ya, karena pembelajaran sudah berlangsung secara daring. Ibu menggunakan apa saja, karena pembelajaran daring selama ini Ibu sudah menggunakan apa saja Ibu memfasilitasi anak-anak untuk belajar? Saya sementara baru WA saja Pak, WA grup aja, karena anak-anak bilang kendala sinyal nggak buka link seperti itu. Rencana saya sih saya coba bikin video pembelajaran, kemudian saya mau bikin channel pribadi deh Pak, buat YouTube itu Pak. Bagus tuh rencana ini ya. Iya, anak saya sudah dia juga sudah banyak gininya subscribernya. Jadi kenapa saya tidak minta tolong sama anak aja ya Pak ya? Iya, kalau begitu kan bagus sekali Bu. Ibu bisa apa namanya, adalah yang ditanyain ya, di rumah kita sendiri kan gitu belajar. Berarti Ibu selama ini kan hanya menggunakan WA ya. Terus kalau tatap mukanya gimana Bu? Enggak, kan sekarang ada apa namanya, media untuk tatap muka, berarti belum ya selama ini? Saya pernah coba sekali Pak, Google Meet ya Pak ya. Oh iya, bagus sekali Bu kalau itu. Cuma kendalanya saya belum punya wifi Pak di rumah Pak, masih pakai beli paket itu. Oh ya, paket kan juga bisa dipakai. Iya. Pak, anak saya beli paket, banyak sekali pengeluarannya Pak. Iya iya. Kalau Bapak punya wifi Pak di rumah Pak ya? Kalau saya sih sudah punya, sehingga saya bisa. Berarti kayaknya saya harus masang wifi deh. Ya Pak, anak saya 2 SMA belajar daring, saya sendiri juga. Itu kalau dibeli paket lumayan loh sebulan Pak. Bagus sekali Bu. Berapa bayar wifi Pak sebulan? Kalau tergantung kita pakai apa ya, pakai Indihome atau Bisnet gitu ya. Beda-beda. Kalau saya sih sekitar 300-an lah sebulan gitu.
Bu, kalau saya beli paket lebih dari 300 Kak. Anak lagi ya. Oh iya, belum suami main Iya. gini Facebook, lihat film gitu. Ah, nanti saya mau pasang wifi juga, jadi dengan pasang wifi nanti kayaknya saya lebih bisa pakai Google Meet ya Pak ya. Iya, bagus. Jadi interaksinya lebih gini ya, lebih kelihatan daripada sekedar di WA. Berarti Ibu selama ini kan pembelajaran pakai WA, Bu nih. Tapi pernah juga pakai Google Meet ya, Pernah, cuma kendalanya anak-anak. Baru Iya. sekali berarti Ibu sudah pernah mencoba, punya potensi ya, sudah bisa membuka Google Meet. Itu kalau itu nanti diteruskan baru sekali Bu. Pernah pada saat WA gimana Bu respon anak-anak? paling absen aja, setelah habis absen kabur dah dia Pak. Apakah dia ngerjain, mendengarkan, membaca pelajaran saya atau enggak kelihatan. Kira-kira Bu, Ibu kan sudah pernah menggunakan Google Meet, kemudian WA ya. Kira-kira yang lebih efektif itu kalau dari segi kita mengajarnya pakai apa Bu? Kemarin sih dapat info saya kalau pakai Google Classroom bagus juga katanya Pak. Jadi kita lebih efisien dalam penilaian kayaknya Pak ya. Iya, iya. Jadi mengoleksi jawaban-jawaban siswa itu juga lebih gampang. Saya harus itu nyoba Google Classroom sih Pak. Iya, bagus sekali Bu. Berarti Ibu sudah ini nih sudah punya gambaran IT yang akan digunakan ya. Iya, cuma saya belum Dan fokus WA, aja Pak. Iya, itu bisa Ibu nanti coba Google Classroom, Google Meet ya. Kira-kira untuk bisa artinya berkomunikasi dengan siswa, apa aplikasi yang bisa bagus digunakan? Saya kayaknya Dari WA, Google Classroom, Google Meet ya, yang Ibu coba. Google Meet lebih gini Pak. Jadi kita lebih tahu ekspresi siswa lah, kayak gitu ya, wajah siswa. Kita selama ini sampai 2 tahun ya Pak ya daring ya. Jadi kita nggak kenal sama siswa kita sendiri gitu. Tapi kalau pakai Google Meet kan kita tahu wajahnya, seperti sikapnya, kita bisa nilai sikapnya, caranya bersopan santun juga, kan gitu Pak ya. Jadi saya lebih tertarik sama Google Meet sih. Saya kasih masang wifi dan nih Pak, biar bisa Google Meet terus nih. Iya, bagus sekali Bu. Kalau Ibu artinya sudah tahu ya, berarti bagaimana cara kita untuk bisa memfasilitasi anak-anak ya, apalagi pakai Google Meet itu bagus. Kira-kira Ibu mau ya pakai Google Meet nanti? Oh pasti Pak. Itu media cara kita berkomunikasi dengan anak-anak. Kemudian masalah gini Bu, materi gimana Bu? Sumber-sumber belajar anak-anak. Ya saya. Yang Ibu selama ini berikan pada anak-anak gimana? Saya hanya pakai patokan buku paket aja sih, jadi ngubah sana aja Pak. Paket aja. Tapi sekarang sudah belajar banyak ya Pak ya? Iya Bu, kalau Ibu mau. Kayaknya saya harus searching di Google sama YouTube lah ya Pak ya. Jadi saya bisa modifikasi dengan cara bikin video juga, belajar dari YouTube, belajar dari Google. Jadi materi bisa diambil dari mana-mana ya sebenarnya Pak ya. Jadi siswa nggak bosan, jadi udah tahu dia hari ini halaman sekian, besok pasti halaman sekian gitu. Jadi siswa nggak tertantang kan ya. Saya harus mengubah kayak sumber belajar saya kan, memperluas ya, bukan mengubah ya, memperluas sumber belajar saya kayaknya Pak. Kira-kira buku yang Ibu pakai untuk memberikan materi anak-anak ada berapa Bu? Itu yang dari Kemendikbud aja Pak. Itu aja saya pakai, saya nggak punya pegangan lain Pak. Nanti bisa nggak Ibu mencari materi di Google? Itu dah rencana saya kan. Kayaknya harus memperluas sumber belajar saya gitu loh. Jadi dia nggak hanya buku paket. Tapi omongan saya tadi sekarang halaman 10 mana Ibu? Ini masih halaman 11 saja. Seperti itu ya. Jadi
Bagus. tidak tertantang lah. Iya, Lihat, bagus. kalau kita pakai sumber lain kan, besok apa ya pelajarannya seperti itu. Nah itu kalau berupa artikel atau gini ya. Kalau Ibu mencarikan video di YouTube sekarang pun sudah gini sekali ya YouTube-nya itu. Bisa enggak, Bu? Oh, Video pembelajaran dan materi. kalau mau YouTube saya sering Pak, saya hobi masak-masak itu ya. bagus sekali, Bu. Saya sudah sering download Iya, YouTube iya, iya. gitu. Jadi sementara sih hobi saya aja tersalurkan, belum ke pembelajaran Pak gitu. Nanti besok-besok saya akan nyari di YouTube juga sih sumber pembelajaran gitu. Iya. Jadi bukan hobi masak aja jalan Pak ya. Iya. Berarti Iya. bagus sekali, Bu. Ibu sudah sebenarnya sudah pernah membuka YouTube ya. Nanti bisa Ibu kaitkan dengan materi, kita bisa sampaikan terkait dengan materi yang Ibu akan ajarkan. Bagus sekali, Bu. Nah kalau Ibu buat video gimana? Bisa nggak? Kalau itu kan dari YouTube orang lain ya, video. Kalau misalnya Ibu sendiri kan bagus sekali. Bisa nggak, Bu, buat video? Saya kan tadi bilang anak saya pintar IT Pak. Saya yakin anak saya bisa bantu saya gitu, sambil belajar lah. Iya, sambil itu tutorial di YouTube kan juga banyak cara bikin video apa kayak itu kan. Iya. Bisa, yakin saya bisa Pak. Baik, bagus sekali itu, Bu. Nah tadi kan Ibu sudah menyampaikan permasalahan gitu, Ibu ya. Katanya Ibu ada beberapa anak yang melapor lah ya pada bapak kepala sekolah bahwa Ibu sering terlambat ya, kemudian marah-marah, kemudian kasih tugas saja ya. Nah Ibu sudah menyampaikan tadi alasannya kan gitu ya, dan dari yang Ibu sampaikan ya tadi kita sambil ngobrol-ngobrol itu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk agar permasalahan Ibu bisa terselesaikan? Gitu. Jadi kan Ibu menyampaikan ada karena masalah anak ya, karena pekerjaan, kemudian juga pembelajarannya gitu. Kira-kira apa yang Ibu ingin lakukan ya untuk menyelesaikan? Ya tentunya saya kan minta maaf. Pertama saya mau minta maaf dulu sama anak-anak, terutama karena saya terabaikan mereka kan. Dan saya akan yang kedua saya akan mengubah cara saya mengajar gitu Pak. Saya mengatur waktu dengan baik, saya pasang alarm, jadi saya akan ingat jam berapa saya ngajar. Kemudian untuk materi saya akan perluas. Kemudian saya juga minta maaf juga kepada Bapak Kepala Sekolah Pak, atas apa yang telah saya lakukan gitu loh. Jadi saya berjanji saya akan lebih baik dari sebelumnya gitu Pak. Bagus Ibu, bagus sekali Bu, pada anak-anak yang kita ajar itu ya, minta maaf, apalagi Ibu sudah mau akan melaksanakan tugas dengan baik ya. Kemudian juga dengan Bapak Kepala Sekolah, Ibu menyampaikan lah ya permintaan maaf selama ini, sehingga Ibu berjanji untuk melaksanakan tugas dengan baik. Nah tadi kan ada hambatannya anak-anak, kemudian pekerjaan. Kira-kira untuk anak gimana rencana Ibu? Itu kan sudah saya nanti serahkan minta tolong lah sama keponakan ya. Untuk masalah anak sudah terselesaikan, saya yaitu minta tolong sama keponakan yang kebetulan jaga warung saya. Jadi dengan memberikan mainan edukatif seperti itu. Kalau pagi hari saya minta tolong sama suami juga sih untuk menghandle anak saya yang kecil ya, jadi saya biar fokus ke mempersiapkan sarapan pagi anak-anak gitu. Untuk pembelajaran saya akan ya belajar bikin YouTube juga Pak ya. Bagus, gitu ya, mudah-mudahan dengan usaha saya ini, rencana saya nanti kinerja saya lebih baik Pak. Bagus Bu ya, saya dukung itu. Ya, terima kasih, Bu. Dari rencana yang Ibu sampaikan ya, ada nggak
rencana prioritas yang sehingga permasalahan ibu sementara bisa terselesaikan ya. Rencana prioritas yang ibu laksanakan itu apa? Itu udah pasti saya menghubungi siswa dulu melalui WA group ya, minta maaf dulu seperti itu. Jadi itu adalah kesalahan dan saya yakin setiap orang bisa salah kan Pak ya. Iya. Tergantung sekarang kita mau nggak belajar dari kesalahan yang kita buat gitu. Jadi saya prioritas utama saya yaitu minta maaf dulu sama anak-anak. Ya, dan minta maaf pada anak-anak ya selama ini, sehingga kita akan menjalin komunikasi yang baik itu Bu ya. Untuk Bu, apalagi Ibu akan melaksanakan kegiatan pelayanan pada anak-anak yang lebih baik. Nah, itu kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah gitu ya, agar permasalahan kita cepat clear ya. Nah, itu rencana yang Ibu akan lakukan ya. Kira-kira komitmen Ibu bagaimana ya? Ya, itu dah saya komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Ya, itu dah saya akan mengubah saya yang dulu menjadi saya yang lebih baik dari sekarang ya Pak ya. Saya tidak mau dicap seorang guru yang malas gitu. Jadi saya harus bisa lebih baik dari sebelumnya, dan saya berjanji saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk lebih baik kan gitu ya. Jadi malu saya, pekerjaan utama saya sampai keteteran, jadi saya berjanji untuk lebih baik dari sebelumnya. Ibu punya komitmen yang bagus, saya salut Bu dengan Ibu. Ya malu saya Pak. Ya, ya itu bagus sekali komitmen Ibu. Kira-kira untuk menjalankan rencana Ibu tadi, Anda ada siapa saja yang akan Ibu libatkan atau yang akan membantu rencana Ibu biar cepat selesai permasalahan Ibu? Kalau di keluarga pasti suami saya lah minta tolong Pak ya. Jadi saya akan utarakan apa permasalahan saya di tempat kerja dengan baik, dan saya yakin pasti suami saya mau bantu untuk mengingatkan saya setiap hari gitu bahwa ada jadwal nggak hari ini seperti itu. Suami saya bisa bantu itu ya. Yang kedua, saya minta tolong sama ketua kelas lah, bisa juga yang mengingatkan saya untuk pembelajaran selanjutnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya minta bantuan kepada Bapak Kepala Sekolah juga agar tidak lagi membuat kesalahan yang sama kan gitu. Jadi dengan banyak orang yang membantu saya yakin rencana saya berhasil Pak. Iya, bagus sekali Bu. Ibu sudah punya komitmen, sudah mau melibatkan orang yang mau membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan Ibu. Saya yakin dengan komitmen Ibu pasti permasalahan Ibu akan cepat selesai, dan saya berharap Ibu kembali semangat ya melaksanakan tugas, begitu juga dapat melakukan berkomunikasi dengan teman-teman ya, tidak lagi ngurung, tidak lagi sendiri. Semangat Bu ya. Yang berdoa agar Ibu adalah harapan kita ya, di sini bisa memberikan pelayanan pendidikan dengan baik kepada anak-anak ya. Iya Pak. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa Ibu laksanakan segera. Iya.